Subtema 6, Cita-citaku. Subtema 1, Aku dan cita-cita. Pembelajaran 1. Apakah kamu pernah membayangkan kelak akan mengajar menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Amatilah gambar berikut. Aku seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Aku seorang arsitek. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah merencanakan, merancang, dan mengawasi konstruksi bangunan. Aku seorang dokter hewan. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah menemukan penyakit dan mengobati hewan, serta merawat hewan yang sakit. Aku seorang pelukis. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah melukis, mencari inspirasi atau ide mengenai materi lukisan, dan menyiapkan bahan-bahan yang dilakukan untuk melukis. Aku seorang pilot. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah menerbangkan pesawat dan membawa penumpang dengan aman dengan penuh rasa tanggung jawab. Kamu pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaanmu kelak. Itulah cita-cita. Udin dan Benny ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Dengarkan teks yang ditemukan Udin berikut. Teks tersebut merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Puisi adalah sebuah seni tertulis. Puisi merupakan karya sastra seseorang dalam menyampaikan pesan melalui diksi atau pola tertulis. Ciri-ciri puisi sebagai berikut. 1. Penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris, bukan bentuk paragraf seperti pada prosa, dan dialog seperti pada naskah drama. 2. Diksi yang digunakan dalam puisi biasanya bersifat kias, padat, dan indah. 3. Penggunaan majas sangat dominan dalam bahasa puisi. 4. Pemilihan diksi yang digunakan mempertimbangkan adanya rima dan persajakan. 5. Setting, alur, dan tokoh dalam puisi tidak begitu ditonjolkan dalam pengungkapannya. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Sekarang kita akan menyusun baris-baris puisi menjadi bait puisi. Guru selalu membimbingku. Guru mengajakku untuk maju. Sungguh berjasa guruku. Ku ingin membalas jasamu. Dengarkan percakapan berikut. Apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Menurutku seharusnya bisa, Lani, asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa, Lani? Betul juga. Aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Benarkah? Apa cita-citamu, Lani? Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Wah, hebat juga cita-citamu.
Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Ah Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Baiklah Lani, Amatilah hewan peliharaan di sekitarmu. Apakah hewan-hewan peliharaanmu itu mempunyai anak? Perhatikan gambar hewan peliharaan berikut. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu. Dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Coba simaklah bacaan berikut. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Sekarang kita akan menyusun pertumbuhan dan perkembangan hewan berikut. 3, 1, 2. Dua, 4, 1, 3. Kesimpulan tahapan siklus hidup hewan adalah siklus tahapan hidup yang harus dimiliki oleh hewan tergantung dari jenis masing-masing hewan. Hewan mamalia misalnya menjalani hidupnya mulai dari zigot, janin, bayi, remaja, hingga dewasa. Sementara hewan yang tergolong kelompok Aves melalui siklus hidup mulai dari telur, anak-anak, hingga dewasa. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.